Sidang lanjutan permohonan pra-peradilan ex-Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim kembali digelar hari ini. Sidang digelar di ruang utama PN Jakarta Selatan pada pukul 9 pagi. Sidang lanjutan hari ini beragendakan pembuktian pemohon, yakni dari pihak Nadiem Makarim. Sebelumnya, kuasa hukum Nadiem Makarim, Dodi S. Abdul Qadir, menjelaskan pihaknya akan menghadirkan ahli hukum pidana dan membawa 186 dokumen yang merupakan hasil keputusan selama Nadiem menjabat sebagai Mendikbudristek. Ada audit dari yang berwenang yaitu BPKP atau BPK tentang apakah pengadaan ini Chromebook tepat harga, tepat sasaran, dan tepat daerah. Itu belum ada. Itu yang mau kita buktikan. Karena tanpa itu gimana bisa menghitung kerugian negara? Ya kan? Benar nggak? Ya. Tanpa itu misalnya dibilang tidak tepat sasaran, daerah ini tidak dicakup, 3T tidak dicakup. Sudah diaudit belum? Ya kan? Terus satu lagi, sampai sekarang yang pasti kan Nadiem itu tidak ada tuduhan uang masuk ke dia. Nggak ada. Berarti dari segi unsur tindak pidana korupsi harus dicari pihak ketiga yang diuntungkan. Sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Dalam persidangan, jaksa mengklaim gugatan Nadiem Makarim tak berdasar hukum. Jaksa mengungkap alat-alat bukti pendukung mulai dari berita acara saksi, analisis ahli, hingga bukti percakapan grup pesan singkat dan dokumen lainnya. Bukti yang dipaparkan merujuk pada penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan Chromebook Mendikbudristek pada 2019 hingga 2022. Pendidikan Jasa Agung Muda Tindak Khusus nomor Plik 67 garing F2 garing FD.2 garing 09 garing 2005 pada tanggal 4 September 2025 atas nama tersangka Nadiem Anwar Makarim adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Petitum nomor 4 menyatakan bahwa pendidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagai masuk dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, kuasa hukum Nadiem Makarim mengklaim tak cukup bukti yang menunjukkan Nadiem berniat mengambil keuntungan dari kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Penyidik nanti dapat menyampaikan ya dasar perbuatan apa, bukti-buktinya apa saja, ya, karena tadi sudah jelas dikatakan Nadiem tidak ada mens rea, ya, tidak pernah ada bukti mens rea, tidak pernah ada bukti Nadiem menerima uang atau benefit apapun, dan tidak pernah ada bukti bahwa Nadiem ya di dalam bukti permulaan yang menunjukkan bahwa Nadiem memang dari awal berkehendak untuk mengambil keuntungan dengan menetapkan aplikasi Chrome. Sidang pra-peradilan Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri keluarga Nadiem, mulai dari ayahnya Nono Anwar Makarim hingga istri Nadiem Makarim, Franka Franklin. Sidang diagendakan untuk mendengarkan jawaban dari Kejaksaan Agung, dilanjutkan dengan pengajuan replik dan duplik. Tim Liputan, Kompas TV.